Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan kegiatan guru penggerak yakni diseminasi budaya positif yang akan disosialisasikan oleh saudara kita Mutia Ulfa sebagai guru penggerak yang berhubungan juga dengan budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Sabang yang dihadirkan oleh para guru-guru SMP Negeri 1 Sabang. Kepada Mutia Ulfa kami persilahkan. Dan terutama adalah sambutan kepala sekolah kita Bu Adidah SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman dan nikmat hidup kepada kita, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di sini melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP pada SMP Negeri 1 Sabang. Selanjutnya, selamat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru teristimewa bagi Guru CGP, Ibu Mutia Ulfa dan Pak Mistur. Jadi pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi budaya positif. Kita tahu bahwa budaya positif ini sangatlah penting dikembangkan di sekolah dalam rangka kita membentuk siswa kita yang berpendidikan, yang cerdas dan berkarakter. Jadi pembiasaan atau budaya positif ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten. Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi ini kita semua, ibu dan bapak guru yang berhadir, bisa lebih paham lagi dengan kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah kita ini. Kita sudah melakukan banyak kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita ini. Mungkin saat ini ada hal yang belum konsisten kita lakukan, maka dengan kegiatan ini harapan kami kita bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa membentuk siswa kita yang cerdas, berpendidikan dan berkarakter yang baik, sehingga mereka yang keluar dari sini nanti punya betul-betul karakter P5. Yang seperti saat ini kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini sangat dipentingkan adalah karakter. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Ibu Bapak Guru CGP bisa lebih baik lagi di sekolah, terutama dalam mengembangkan budaya positif. Ibu dan Bapak Guru yang lain juga bisa turut berperan aktif lebih lagi, sehingga sekolah kita ke depan lebih baik. Kemudian budaya positif di lingkungan sekolah kita ini sudah baik, tapi mungkin ada hal-hal yang masih perlu kita kembangkan lagi, kita bicarakan bersama lagi. Mungkin di dalam forum ini bisa lebih banyak kita bicarakan lagi bagaimana cara agar apa yang sudah kita terapkan ini bisa kita laksanakan bersama-sama, baik itu siswa maupun kita sebagai Dewan Guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak CGP pada hari ini yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada Ibu Bapak Guru kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat kepada Ibu Bapak CGP, terus sukses. Mudah-mudahan dengan banyaknya CGP di sekolah kita ini lebih meningkatkan mutu pendidikan kita di sekolah, terutama dalam menciptakan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kepala sekolah kita, dan dari itu juga doa-doanya dan seluruh para Dewan Guru SMP Negeri 1 Sabang juga mendoakan agar lebih konsisten lagi dalam menegakkan budaya positif di sekolah
kita bersama. Nah, baiklah, sosialisasi budaya positif akan disampaikan oleh Mutia Ulfa, yaitu CGP Angkatan 9. Kepada Mutia Ulfa kami persilahkan. Mungkin Pak Niku mau berangkat. Awak kecil. Ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Nono. Pagi Bu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman diseminasi budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah kenal dengan saya ya, nama saya Mutia Ulfa, saya CGP Angkatan 9 dan jadi Bapak Ibu, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu budaya positif. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Ini di dalam pemikiran Bapak Ibu sendiri. Mungkin bisa sedikit memberikan masukan kepada saya. Mungkin apakah itu budaya positif? Kalau di sini budaya positif di mana terciptanya rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mungkin kalau di sekolah kita, bisakah mungkin Bapak Ibu memberikan contoh budaya positif apa yang selama ini telah kita laksanakan di sekolah kita? Bagaimana Pak Darwan mungkin atau Pak Nano? Kalau menurut saya Ya. dengan disiplin waktu, Ya. masuk tepat waktu. Baik, itu tidak hanya sama murid ya Pak ya? Iya. Nah, oke. Berarti budaya positif, disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke. Ada lagi mungkin dari Kalau misalnya ya, budaya ini kan semua manusia ada budaya. ya, Tapi kita lihat positif negatifnya di pelaksanaannya. benar. Juga kita manusia ini juga ada aturan-aturan lain yang memang diatur baik dalam agama maupun dalam adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Sejauh ini pelaksanaan harian kita, sehari-hari kita yang menuju ke arah yang lebih baik, sejauh tidak berbenturan dengan aturan agama, aturan kebudayaan, adat istiadat kita, saya rasa itu bagus. Nah, itu yang perlu kita jaga kalau menurut saya. Ya. Jangan kita hanya melihat hanya budaya positif sehingga lepas kepada norma-norma yang lain. Iya, baik Pak, benar. Memang budaya positif itu jelas mengikat dengan yang ada namanya norma. Kita juga tidak bisa memberikan kebebasan penuh kepada anak. Karena betul anak memiliki kebebasan saat ini, tetapi tetap kita menuntun mereka. Merdeka itu Ya. bukan telanjang. Benar. Merdeka bukan telanjang. Iya, benar. Bagaimana Bu Tina? Ya, kalau menurut saya budaya positif itu ya yang 5S itu yang selalu kita ini Iya. salam, senyum, sampah, sopan, santun. Terus satu lagi budaya positif yang paling penting dari Iya. kita guru adalah cara kita berpakaian, kita bergaya di depan anak, kita mengajar. Karena guru itu kan digugur dan ditiru. Benar. Kan? Jadi apapun yang kita perbuat di depan kelas, kita bicara, kita berpakaian, itu semua menjadi budaya positif buat anak. Iya, benar. Jadi kita sebagai guru duluan berbuat budaya positif itu sehingga anak mencontoh. Jadi tidak hanya mendengar kita ngomong, kita bicara, tapi anak langsung melihat, oh guru itu seperti ini. Jadi insya Allah kalau gurunya juga sopan, santun seperti tadi, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan terbangun. Karena apapun kita adalah sebagai emong ya, mestinya ya. Kita itu sebagai role model bagi anak-anak kita. Apapun cerita, keberhasilan seorang anak itu tetap dari kita juga. Baik tidaknya kita guru, dari segi attitude kita, dari segi sikap kita, perilaku kita dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk masukannya tentang budaya positif. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan kepada Bapak Ibu tentang konsep-konsep inti pada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas, kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi di sini maksudnya bahwa memang kita sebagai guru dituntut untuk mengetahui sejauh mana bakat minat mereka. Kita tidak bisa memaksakan pembelajaran itu sesuai maunya kita. Tetapi bukan berarti kita bisa membebaskan penuh mereka dalam melakukan hal yang sesuka hati mereka. Kenapa kita masalah pendidikan berdiferensiasi? Agar tercapainya profil pelajar Pancasila. Di mana di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tetap harus ajarkan itu kepada anak. Kenapa? Pada filosofi KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara, dia juga mengatakan bahwa tugas kita sebagai menuntun anak murid. Tapi anak murid yang utama yang harus dinilai adalah budi pekerti mereka. Itu nomor 1. Sebalik kebebasan yang mereka miliki, mereka juga harus benar-benar menjaga akhlak mereka. Yang kedua, berbineka global, di mana kita menginginkan para murid-murid kita itu dapat bersaing di zaman abad 21 ini. Bergotong royong, mereka mampu berkolaborasi, bukan hanya dengan sesama temannya, baik di teman kelas lain, dengan guru, dengan lingkungan masyarakatnya. Jadi anak-anak kita itu bisa menjadi siswa yang, jangan menjadi siswa yang angkuh ya, maksudnya seperti itu. Kemudian kreatif, kita ingin siswa kita itu kreatif, bisa menghasilkan sebuah karya. Tidak, kita sebagai guru menuntun mereka, tetapi mereka yang menciptakan kekreatifan pada diri mereka. Kemudian mereka bernalar kritis, di mana mereka itu tidak hanya mampu menerima saja apapun yang diberikan guru, tapi mereka bisa mencoba untuk menalarkan, mencari tahu benar nggak kebenaran akan hal itu. Kemudian mandiri. Selama ini kita pahami anak-anak kita itu semuanya kurang ya kemandiriannya. Kita juga nggak tahu, kita tidak bisa menyalahkan apakah di rumah mereka selalu difasilitasikan oleh orang tuanya. Nah, itu tuntutan kita. Kenapa? Kita harus bisa membuat mereka mandiri karena dunia ini sangat kejam. Kalau mereka tidak bisa survive, istilahnya untuk mandiri, mereka tidak akan bisa bersaing. Kemudian, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Memang betul, pada dulu kita selalu mengatakan bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Tapi secara kenyataan saat ini, kita nggak bisa mengontrol mereka karena banyak faktor yang mempengaruhi mereka. Paling kita hanya bisa mengarahkan mereka. Oke, mungkin pada saat kita kontrol dia berubah, tapi pada saat kita lengah, kita tidak tahu dia akan kembali lagi seperti itu. Makanya di sini perlunya pemahaman bahwa bukan kita memaksa mereka untuk berubah, tapi kita memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selamanya, Bapak Ibu. Kadang ada hal-hal negatif yang mereka lakukan, salah memang. Tetapi disitulah kita bagaimana cara menguatkan bahwa kesalahan itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang positif. Karena ada juga mungkin orang tua menganggap positif, orang berpakaian mungkin ketat, itu bagi orang tua tidak masalah. Tetapi dalam konteks norma itu kan tidak baik. Makanya tidak semua penguatan positif itu efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, selama ini mungkin kita sering di kelas, kamu gak kasihan sama mamamu bandel seperti ini. Itu kan kita membuat anak merasa bersalah. Pada saat itu mungkin dia menyadari dia bersalah, tetapi batinnya akan merasa sangat terpukul pada saat itu. Saya pun melakukan itu Bapak Ibu pada saat ini. Saya juga setiap saya marah kepada murid, tetap saya nggak sayang sama mama di rumah. Apa kamu nggak mikir? Ternyata hal tersebut yang notabene kita katakan itu hal yang baik, ternyata itu dapat merusak salah satunya jiwa anak Bapak Ibu. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita orang dewasa, kita juga punya anak ya Bapak Ibu di rumah. Bisakah kita memaksa anak kita saat ini, kecuali kita memberikan pemahaman? Kalau kita bilang, pokoknya nggak boleh, ada hal-hal tertentu kita harus memaksa anak kita untuk berubah. Tetapi tidak bisa 100% kita orang dewasa bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita.
Kemudian mengubah paradigma stimulus kontrol ke pendekatan teori kontrol. Dulu kita menggunakan stimulus respon. Maksudnya contohnya realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi untuk teori kontrol sekarang ini kita nggak bisa menyatakan semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dulu kita mengatakan seperti itu. Tetapi sekarang ini teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama pada saat kita melakukan diskusi. Kan nggak semua pemahaman anak sama. Pasti ada berbeda-beda pemahaman mereka. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada sikap menghargai bahwa setiap manusia itu memiliki pendapat yang berbeda dan wajib kita hargai, tidak boleh kita salahkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang mungkin anak kita pernah melakukan sesuatu yang salah, maaf cakap seperti merokok. Mungkin dia melihat lingkungan di sekitarnya semua melakukan hal tersebut. Nah, tinggal kita di sekolah bagaimana cara kita menuntut. Memang gak semudah itu Bapak Ibu. Dan saya pun dalam proses pembelajaran juga. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kemarin kami diberikan sebuah contoh, bila kita mengepal sebuah kertas. Apakah kita bisa melepaskan kertas itu tanpa memang kemauan dari kita sendiri? Mau orang dengan cara apapun melakukan, kalau kita tidak mengizinkan orang itu mengambil kertas, nggak akan mungkin kita terjadi. Jadi kontrol diri hanya kita yang miliki. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Pada satu bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada teori kontrol sekarang ini kita saling berkolaborasi. Kenapa? Tanpa kolaborasi, keberhasilan itu tidak akan terjadi. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Disatukan semua ide akan mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dulu kita berpikir seperti itu. Tapi sekarang model berpikir menang-menang. Maksudnya semua orang benar. Semua orang pemenang. Tidak ada istilahnya kamu salah, saya benar, itu tidak ada saat itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu yang kita harapkan saat ini, bahwa mereka mempunyai kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalnya kita di kelas, kita berdiskusi dengan sesama murid-murid, dengan anak-anak kita di kelas. Yuk kita bagaimana kita memiliki kebajikan universal di kelas kita, nilai-nilai kebajikan. Sebagai contoh, nilai-nilai kebajikan di sekolah. Profil pelajar Pancasila itu merupakan salah satu nilai kebajikan universal, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Misal dalam sebuah organisasi, mereka pasti punya seperti visi ya. Mereka punya sebuah keyakinan bahwa misalnya seperti dalam sebuah organisasi yang membutuhkan keterampilan hidup, life skill, maka nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, tidak merendahkan orang lain, mendengarkan, dan aktif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang istilahnya yang wajib kita jalankan dalam mencapai suatu tujuan kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk sejauh ini Bapak Ibu mungkin ada sedikit masukannya tentang disiplin positif. Lagi.
Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada dua motivasi perilaku manusia. Intrinsik dari dalam dirinya dan ekstrinsik pengaruh dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk poin 1, 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal. Kenapa eksternal Bapak Ibu? Contoh, backspace. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misal, daripada kena hukuman, nggak usah aku kerjain PR-nya, betul nggak betul terserah lah. Nah, jadi dia ada rasa takut kalau nggak buat, bukan kesadaran. Potong buku lah daripada nanti potong sama guru. Nah, seperti itu. Jadi bukan kesadaran dari dia sendiri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kalau aku rajin belajar nanti dapat hadiah dari Miss Tia, seperti itu. Nah, jadi dia bukan kesadaran dirinya, aku memang harus belajar untuk diriku sendiri, atau aku harus pakai helm. Kalau aku nggak pakai helm nanti aku ketabrak bisa meninggal gitu loh. Tetapi mereka pakai helm lah biar nggak ditangkap polisi. Nah, seperti itu. Jadi motivasi itu bukan datang dari dirinya, tetapi dari pengaruh luar. Kemudian yang satu lagi, motivasi internal, motivasi dari dalam diri mereka. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang guru, sebaiknya kita menghindari pemberian hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi untuk poin nomor 3 ini Bapak Ibu, kita ambillah sebuah contoh seperti kita memakai helm tadi. Kami juga pada saat dengan instruktur dikatakan, Bapak Ibu, andaikan Bapak memakai helm, tujuannya untuk apa? Ada sebagian mengatakan supaya nggak ditangkap polisi, ada yang sebagian mengatakan supaya kalau kecelakaan sekurang-kurangnya kepala kita aman gitu ya. Nah, itu dua permasalahan itu berbeda. Yang satu motivasi eksternal, karena takut nanti ditangkap sama polisi. Yang satu lagi, dia meyakini bahwa saya harus jaga kesehatan nih, keselamatan jiwa, diri. Makanya dia memakai helm, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena memang ingin menjaga dirinya. Nah, ini ada beberapa contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan hukuman bisa psikis dan fisik. Saya pribadi Bapak Ibu awal juga melakukan kadang hal ini. Mungkin kita dengan omongan ya, kenapa dulu bandel kali, kenapa dulu lasak kali. Itu nggak fisik memang, tetapi psikis dia. Memang kadang-kadang inilah kita sebagai guru juga harus bisa mengontrol emosi kita ya Bapak Ibu ya. Ya semua butuh proses dan perubahan. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati, sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misal, kalau kamu buang sampah, konsekuensinya kamu harus beli tong sampah baru misalnya. Jadi ada konsekuensinya kalau dia melakukan kesalahan. Nah, bagi kita guru yang dituntut saat ini adalah restitusi. Pada restitusi, kita meminta anak tersebut, mereka sendiri yang mencari tahu kesalahan mereka apa. Kita nuntut mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan cara itu dia akan lebih memahami kesalahan apa yang dia lakukan. Tidak semudah itu Bapak Ibu kita melakukan restitusi. Apalagi dengan zaman sekarang anak-anak kita paradigma karakternya, perubahan karakter yang semakin menuju ke negatif saat ini. Ini beban buat kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih semangat dalam menjalankan ini. Oke, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan
Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Bapak Ibu, saya juga baru tahu ternyata dalam teori ini penghargaan itu merupakan sebuah kecintaan. Kenapa? Kadang kita memberikan penghargaan pada satu orang, teman lain menjadi cemburu. Kalau memang kita ingin menghargai anak murid secara keseluruhan, karena apapun pendapat yang mereka berikan, itu semua benar. Nah, kadang si anak yang mendapat penghargaan ini timbul sifat sombong. Dia berkata, oh aku pasti dapat nih hadiah, kan seperti itu. Saya baru tahu juga hal ini bahwa ternyata penghargaan itu merupakan salah satu hukuman mungkin yang tidak secara belak-belakan gitu ya, tetapi itu dapat merusak motivasi dan kreativitas anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dan juga akan merusak kejiwaan anak yang mendapat penghargaan. Dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Nah, maka dari itu memang mungkin kita harus sama-sama mempelajari penghargaan bagaimana yang lebih baik kita berikan buat anak-anak kita agar tidak mempengaruhi teman-temannya yang lain. Teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain, serta setiap tindakan memiliki sebuah tujuan, dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa maksa teman kita harus mau sama seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa memaksa juga sebuah kelompok di kelas itu kamu harus dengar si ini, nggak bisa. Karena setiap orang, setiap manusia mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang, setiap manusia itu dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol yang kita miliki sekarang. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau penghukum itu biasanya satu arah. Ya Bapak Ibu, kalau pembuat merasa bersalah, seperti saya contohkan tadi, nggak sayang sama mama, nggak sayang sama miss, atau nggak sayang sama ibu. Kalau teman, buatlah. Kan kita udah ngomong kemarin, kita menganggap dia sebagai teman. Kemudian pemantau. Pada pemantau ini dia ada konsekuensinya. Bila dia tidak melakukan, maka akan ada konsekuensinya. Dan kita sebagai pengontrolnya. Manajer, disinilah peran kita sebagai manajer. Di mana kita mengarahkan anak tersebut untuk menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi dan menyelesaikannya. Bapak Ibu, saya jujur, saya sendiri masih di posisi penghukum kadang, masih di posisi pembuat merasa bersalah. Tapi saya masih jauh dari kata manajer, Bapak Ibu. Jujur saya katakan itu. Kenapa? Kadang kita sudah emosi. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri posisinya di mana ya kira-kira? 1, 2 juga. Kalau Bu Mutia di mana kira-kira posisinya? Saya nggak tahu posisi. Mungkin sebagai teman, sebagai teman, iya. Kayaknya kok kami dikasih soal 1 sama 2 Pak Wana. Nggak ada posisi itu. 1 dan 2 Iya, satunya. sama Miss Ina, saya juga seperti itu. Rasanya untuk jadi teman, kadang-kadang anak kita miskonsepsi nih. Kalau kita jadikan dia teman, kadang hilang. Iya, iya, sopan dia itu jadi hilang kepada kita. Iya, jadi tidak segan lagi. Saya pribadi masih posisi 1 dan 2. Kayaknya untuk ke manajer itu Yang kelima, Bang. sama-sama kita proses dalam pembelajaran. Hah? Dalam proses pembelajaran. Maksudnya nggak tahu ya. Nah, mari Bapak Ibu, ini ada kasus ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu kira-kira masuk ke teori kontrol yang mana tadi ya? Nomor 2. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tiga teman. Nomor 2. Tiga. Coba balik Bu April ke materinya. Oke. Balik. Balik lagi, itu ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Lagi. Ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kalau penghukum kita biasanya kan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti,
fisik. Kalau pembuat rasa bersalah, nggak sayang sama mama, nggak sayang sama ini. Kita istilahnya kata-kata kita lembut. Kemudian teman, sebagai teman, pemantau dan manajer. Balik Bang Pril. Oke, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Iya, pemantau Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat kalau pemantau itu ada konsekuensinya, ada aturan, bila melanggar ada konsekuensinya. Gue teman. Yang ketiga, yang kedua. Tiga. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Coba kita mulai dari atas. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Hukuman jelas, hukuman ya Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan betul. Oke, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Dan itu apa rencana kamu untuk ya? Itu adalah posisi manajer, di mana kita minta mereka mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, ini sih contoh kata-kata yang kadang tanpa kita sadari kita lontarkan itu ke peserta didik kita. Masuk jalan belakang. Saya ada yang nggak tuh. Nah, ini manajer yang diharapkan saat ini. Untuk mencapai ini mungkin proses yang panjang, tapi semua itu kan harus kita coba, Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan muridnya, memotivasi murid untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi kita mengarahkan dia, menuntun dia, menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Guru mengajak murid untuk menganalisa dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui restitusi sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid itu harus kita bimbing, temukan sendiri masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Kita yang mengarahkan. Iya, mencari sendiri. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi pada diri kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau kebutuhan akan hidup atau survival itu biasanya kebutuhan fisiologis, seperti rumah, kesehatan, makanan, itu memang sandang pangan ya, seperti. Kemudian yang posisi kedua tadi adalah ya kebutuhan psikologis, seperti ingin disayang, diterima. Anak murid kita atau kita pasti ingin kan rasanya disayang, diterima dalam sebuah komunitas, diterima seperti itu. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu seperti menjadi terampil, kompeten, dan diakui. Kebutuhan akan kemandirian, ini kebebasan ya Bapak Ibu. Kita kebutuhan atas kemandirian, mengendalikan arah hidup seseorang, walaupun kita tidak bisa 100% bisa mengendalikan orang. Dan yang terakhir adalah kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Tanpa itu semua Bapak Ibu, kayaknya hidup kita hampa dan gelap gulita kalau nggak ada pada yang menyenangkannya gitu loh. Nah, kira-kira Bapak Ibu masuk ke posisi mana ya? Kira-kira yang lebih kepinginnya kemana ya? Ya, semua harus kita miliki ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah memang kebutuhan kita. Kita butuh sandang, pangan, papan. Kita perlu kebebasan berekspresi. Kita perlu kesenangan. Kita perlu diterima, rasa diterima dan Perlu disayang. perlu disayang. Oke, selanjutnya. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu coba bantu menjawabnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kita butuh keyakinan kelas, tetapi bukan peraturan kelas? Bagaimana Bapak Ibu?
yakin, berarti kan sama-sama komitmen semua anak di kelas itu. Iya, mereka betul-betul satu kelas ya Miss Dina ya, yakin, istilahnya ini mereka buat bareng-bareng ya Miss Dina ya. Kalau peraturan itu, kalau peraturan kan paling pemimpinnya yang membuat peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan, kalau mereka melanggar, mereka merasa sedih sendiri. Ini keyakinan yang mereka buat sendiri. Kenapa mereka langgar? Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu April. Sekarang kita masuk ke materi keyakinan. Keyakinan sekolah dan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama antara guru dan murid yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif, di mana keyakinan kelas itu harus dalam bermakna positif. Contoh tadi dilarang buang sampah, maka kita merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih teresap kepada anak-anak. Dan ingat Bapak Ibu, maksudnya keyakinan kelas ini harus kesepakatan satu kelas, disepakati bersama-sama, bahkan mereka menandatangani keyakinan kelas ini bersama-sama. Jadi kalau mereka melanggar, berarti mereka merusak keyakinan kelas mereka sendiri. Seperti itu. Nah ini ini adalah beberapa contoh waktu saya membuat sebuah keyakinan kelas di kelas. Banyak yang sudah dibuat oleh anak-anak, tetapi banyak yang sama. Tugas kita merangkumnya. Untuk keyakinan kelas tidak perlu banyak Bapak Ibu, 5 atau 8 sudah cukup. Kenapa? Karena nggak perlu banyak juga yang mereka harus pahami. Anak-anak seperti ini kan yang dasar-dasar, misalnya datang tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya, menghormati dan menghargai guru, nah seperti itu. Jadi inilah disepakati. Ini memang sebenarnya tugas wali kelas dulu ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada wali kelas di sini, buatlah keyakinan kelasnya. Insya Allah bila keyakinan kelas sudah ada pada diri anak, untuk kita menjalankan budaya positif sedikit lebih mudah ke depan. Ini mungkin materi kita terakhir Bapak Ibu ya, mengenai tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, ini adalah ilmu baru yang saya dapat dan tidak semudah itu bisa menjalankannya Bapak Ibu semua. Ya, mungkin selama ini kita kalau menyelesaikan masalah bawa anak ngomong-ngomong, kadang merepet gitu ya. Tetapi semuanya butuh proses dalam penyelesaian masalah. Dan kita harus membangkitkan semangat mereka yang jatuh, bagaimana caranya, sehingga mereka sendiri nanti yang akan mencari solusi untuk masalah mereka. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang anak kalau udah buat masalah kan minder, malu. Tapi kita buat mereka itu bisa balik ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sebagai seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dalam menjelaskan masalahnya. Ada 3 tahap Bapak Ibu dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan generasi yang mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Di sini kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Ya. Kemudian menurut prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apapun cerita, kita belajar dari sebuah kesalahan. Kata-kata yang kita lontarkan pada saat menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Maaf Bapak Ibu, dalam konteks seperti ini, kadang kita memang ada berbuat salah. Bukan berarti kita mengiyakan berbuat salah tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kata pemantik, memancing dia dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses istilahnya. Jadi dia itu, kalau kita bilang kamu memang salah, otomatis anak-anak akan cerita lagi sama kita. Tapi kita memancing dia untuk terbuka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan dengan murid. Di sini kita menggali kesalahan mereka, memvalidasi yang salah dari mereka. Ada beberapa kata pemantik dalam mengatasi ini, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tergantung permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu ya. Bukan berarti dengan anak merokok kita bilang nggak apa-apa, enggak. Tetap kata-kata itu kita arahkan tetap ke nanti mereka sendiri yang menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Kita bagaimana cara kita gali sehingga mereka sendiri menyadari keyakinan ini bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan saya, bahwa itu salah. Jadi kita harus membuat mereka menimbulkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sah. Ada beberapa kata-kata pemantik untuk kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah kata-kata pemantik untuk memacu mereka menemukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Ini adalah segitiga restitusi dalam kita menyelesaikan masalah. Mungkin Bapak Ibu ini ada contoh dari saya. Benar tidaknya mungkin kita dalam proses belajar ya Bapak Ibu, dalam saya menyelesaikan masalah, yaitu pada kasus Kori. Kori adalah murid kelas 82. Pada pelajaran bahasa Inggris, Kori sering tidak hadir, sehingga ketidakhadiran Kori di jam bahasa Inggris sudah hampir 10 kali. Saya mencoba Bapak Ibu berdiskusi dengan Kori bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kenapa? Dalam pelajaran bahasa Inggris dia sangat sekali tertinggal pembelajarannya. Saya ingin tahu ada apa dengan anak ini. Biasanya nggak seperti ini. Ternyata setelah kita melakukan restitusi, timbullah masalah itu. Dan dia bisa menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Ini mungkin ada video cuplikan sedikit. Bapak Bu April boleh tampilkan, tapi ya simple saja, tidak besar semua. Yang pertama, lagi, ya itu ada bisa di videonya. Diklik aja di tengah. Mungkin nggak keluar suaranya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini pada saat menstabilkan identitas Bapak Ibu, saya menanyakan kepada Kori, kenapa Kori kamu sering tidak hadir pada jam pelajaran saya? Dia mengatakan bahwa ibunya sakit. Nah, ibunya sakit. Saya katakan kepada dia, tidak masalah sih nak kalau kita tidak hadir. Tetapi ketidakhadiran kita itu karena ada alasan yang memang penting. Nah, saya tanyakan kembali kepada dia, apakah nggak ada keluarga lain yang bisa mengantar kamu gitu loh? Kebetulan ini anak ayahnya kerja di Malaysia dan abangnya, abang dalam konteks belum tentu semuanya mau mengantar. Jadi dia itu nggak ke sekolah karena dia harus ngurus mamanya saya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian pada saat validasi tindakan yang salah, di sini saya tetap mengatakan kepada Kori, apapun cerita Kori, kamu tetap di sini posisinya sama karena tidak sekolah. Tugas kita sebagai murid adalah sekolah. Kenapa? Karena pada saat ini Kori ini banyak sekali tugas yang tidak selesai dan dia menyadari itu. Iya Mi, saya salah. Nah, di sini saya arahkan Kori untuk mencari solusi. Bagaimana Kori kalau seandainya mama tidak bisa antar, abang tidak bisa antar, apa yang akan kamu lakukan? Dia bilang cari Gojek, pertama dia katakan. Kita kan nggak punya Gojek di sini ya Bapak Ibu. Cari beca boleh? Ya Miss, cari beca. Nah, tapi itu kalau memang terpaksa sekali. Tinggalnya mana? Di Ciabu Pak. Tinggalnya di Ciabu. Nah, abangnya di SMK, ayahnya di Malaysia. Kemudian pada saat keyakinan kelas, pada saat menanyakan keyakinan,
saya tekankan kepada Polri bahwa ingat nak ya, keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, bahwa sebagai murid kamu harus apa? Dia langsung mengatakan, ya Miss, sebagai murid saya harus datang ke sekolah tepat waktu, saya harus mengerjakan tugas saya. Nah, apa yang kamu lakukan saat ini benarkah? Enggak. Dia sendiri yang ngomong, saya hanya mengatakan kata formatifnya saja. Enggak, Miss. Jadi Polri sudah tahu solusinya apa? Ya Miss, kalau nggak ada yang nganter, berarti Polri harus sewa beca seperti itu. Cuma saya tekankan juga kepada Polri sebagai seorang anak, dia tetap harus ngurus mamanya dulu. Dan dia berjanji kepada saya bahwa kedepannya dia akan selalu rajin bertugas. Jadi itu adalah cuplikan pada saat saya melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini videonya mungkin nggak bisa terdengar suaranya, jadi saya simpulkan. Oke, jadi Bapak Ibu, demikianlah konsep inti dari budaya positif sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 1 Sabang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari Bapak. Iya. Ini mungkin karena kebodohan. Iya. Dari semua uraian Iya. yang saya mungkin agak kurang memahami. Iya, boleh Pak. Misalnya ada anak yang benar, yang dia hapus. Oh, yang penghargaan. Iya, iya. Yang tidak benar. Setiap permasalahan itu pasti ada dua. Benar. Yang kedua berarti ada titik benarnya. Iya. Ada titik benarnya. Allah katanya ada surga dan neraka. Iya, benar. Yang tidak benar masuk neraka, yang benar masuk surga. Iya. Di situ seolah-olah kalau saya melihat lepas kita antara anak dengan guru, lepas fungsi kita. Kenapa kita tidak bisa memberikan aku tadi? Ini kejelasan. Nah, mudah-mudahan kamu saudara satu jangan sombong. Iya, benar. Itu benar. Sehingga saya merasa puas. Iya. Saya jawaban saya benar. Iya. Sehingga dihargai. Yang salah bukan bagi kita kecilkan. Kamu nak sikit tadi. Kalau mencari lebih sikit lagi, mungkin supaya kamu mencapai titik seperti yang benar ini. Tapi kalau tadi penjelasannya enggak, semua anak pendapatnya semuanya sama. Kita anggap sama, benar semua. Tapi tidak ada dua nih yang perlu kita hargai. Nah itu kalau menurut saya. Iya. Tapi juga ada peran kita dengan kita memberikan itu sehingga tanpa ada rambu-rambu yang lain, sehingga anak merasa angkuh dan sebagainya. Nah, hari ini kemudian itu tidak samanya, tapi kita jangan sombong. Ya hari ini kaya, sok tengah mati, besok miskin, kan itu bahasanya. Nah, itulah fungsi kita itu. Iya. Terima kasih Pak. Benar sekali yang Bapak katakan. Maksudnya sama itu kita menyemangati dia dulu Pak. Semua orang memiliki hak yang sama, berpendapat, istilahnya itu kan. Tetap kita sebagai kontrolnya nih, pengontrolnya tetap kita. Silakan memberikan penghargaan Bapak Ibu. Silakan. Apakah dengan kata-kata, tapi kita tetap tidak menjatuhkan yang kita tidak mendapatkan penghargaan gitu. Kan kita punya posisi kontrol di sini. Kita semua posisi kontrol. Yang kita meningkatkan motivasi murid atau menjatuhkan itu kita kembali ya kan Bapak Ibu. Jadi berarti kalau saya ini, tergantung kata-kata kita ya, yang kita benar. Makanya kan seperti hukuman tadi Pak, ya. ada yang melalui salah ngomong tujuan benar akan efeknya jelek. Benar sekali Bapak Ibu. Makanya sebagai guru kitalah saat ini yang sebagai guru sebagai role model tadi, role model seperti Miss Dina katakan kita sebagai contoh. Beda emak. Baik, terima kasih banyak Pak Darwan, ibu-ibu semua atas masukannya untuk kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, mudah diingat, dipahami, bermakna positif, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi ingat, dia harus dalam bentuk kalimat positif. Kita nggak punya peraturan kelas kita kan? Peraturan kelas kita bila ada yang sakit lebih dari 2 hari akan dikunjungi. Tiket 2 kali sehari, tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah itu masih kalimat negatif. Tetapi kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Gimana misalnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Dan ingat, keyakinan kelas ini segala sesuatu yang memang kamu yakini itu harus ada di kelas kita. Sehingga pada saat kamu menjalaninya, maka kamu akan merasa nyaman. Memang ini adalah tugas yang harus kita lakukan. Miss mau setiap kalian tuliskan satu keyakinan kelas kita. Nanti kita diskusikan sama-sama yang mana yang akan kita ambil untuk keyakinan kelas kita. Oke? Yang pertama dari peraturan sekolah dulu. Contoh kita punya peraturan sekolah 7K, ya kan? Salah satunya misalnya keindahan, kita ambil. Nah, dari peraturan sekolah turun ke peraturan kelas. Tidak boleh merusak taman, gitu ya? Keindahan. Nah, untuk keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Kita ubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Karena itu sesuatu yang kita yakini. Dan kamu akan menjalaninya dengan ikhlas hati. Gimana? Tidak boleh merusak taman. Maka kalimat positifnya untuk keyakinan kelas? Jagalah keindahan taman benar. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sekarang semuanya tempel semua yang sudah ditulis. Oke. Ayo, berikan di papan. Yang sudah siap, ayo, berikan siap. Bisa sama boleh. Tremor ya. Ya sudah, kita buat sama-sama. Nanti kita diskusikan, kita diskusikan dan kita ambil beberapa keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita ya. Yang pertama kita bacakan. Jangan membawa barang-barang yang tidak dibolehkan kepada sekolah. Dilarang bawa handphone.
Kemudian tidak boleh mengejek atau membuli teman secara berlebihan. Berarti bersikap bersikap negatif kepada sesama teman walaupun berbeda agama. Berarti saling menghargai. Perhatikan semua. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas yang kita tempel di papan kan? Karena sesuatu dan lain hal terputus karena kita ada acara proyek kemarin. Jadi dari yang sudah kalian tempel kemarin, mestinya sudah rangkumkan menjadi beberapa keyakinan kelas, ya. Karena memang keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, 5 atau 8 saja. Dan mesti harap keyakinan kelas yang sudah kita buat ini benar-benar kalian jalankan. Karena ini apa? Kesepakatan kita bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, menghargai, menghormati, saling menghargai dan menghormati guru dan teman. Ingat nak ya, tolong menghargai guru dan teman. Tidak ada bullying, tidak ada apapun. Tidak ada bullying itu bukan hanya dengan fisik, tetapi dengan omongan, dengan mulut itu juga. Paham? Yang kedua, kita minta tolong kawan. Setelah dia membantu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau kamu buat salah, biasakan minta maaf. Paham ya? Kalau kita buat dosa sama Allah, kita tinggal tobat. Kalau sama manusia, bahaya. Itu dia harus ikhlas. Kalau enggak, kita selesai di akhirat nanti. Ya kan? Selanjutnya, mandiri, hadir tepat waktu. Kalau subuh kita jam berapa sih? 5:15. Bangun jam segitu. 16 ya, 15 lah gitu. Masalah tidur lagi itu oke. Yang penting jam 7:30 kurang sudah sampai ke sekolah. Karena kita masuk jam 7. Nah, ya, nanti bagian bawah. Dulu tanda tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Zahira dari kelas 85. Kelas 85 telah membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga insya Allah keyakinan kelas ini dapat membuat budaya positif di dalam kelas kami dan membuat para siswa dan siswinya lebih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiawati, saya guru mata IPA di SMP Negeri 1 Kota Sabang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mutia Ulfa yang sudah memperkenalkan atau mensosialisasikan budaya positif di sekolah kami SMP Negeri 1 Kota Sabang. Semoga ke depan budaya positif dapat berjalan dengan baik di sekolah kami SMP Negeri 1 Kota Sabang. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mutia Ulfa sudah mensosialisasikan budaya positif di SMP Negeri 1 Kota Sabang. Saya ucapkan selamat berjuang
Maju terus pantang mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.